Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anupati Anur selaku dosen pengambil mata kuliah kajian kurikulum dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita keselamatan, kesehatan sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada hari ini tanpa adanya suatu halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelumnya kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan judul kurikulum Montessori. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Agung Purnomo dengan NIM 2320098 dan Mbak Fitri Jahandayani dengan NIM 2320099. Materi yang pertama yaitu pengertian kurikulum Montessori. Metode Montessori dalam bukunya yang berjudul Metode Montessori Panduan Wajib untuk Guru dan Orang Tua Didik PAUD, bahwa metode Montessori adalah metode yang berfokus pada prodi sensitif di bidang antropologi, psikologi, dan pedagogi, mengasumsi tentang pertumbuhan, perkembangan, dan pendidikan anak, juga konsep tentang watak alami anak sebagai seorang pelajar. Jadi metode ini merupakan metode perkembangan anak usia dini yang dicetuskan oleh Dr. Maria Montessori berdasarkan pada teori perkembangan anak dari Dr. Montessori, seorang pendidik dokter dan psikologi dari Italia di akhir abad 19 dan awal abad 20. Prinsip-prinsip metode pembelajaran Montessori. Terdapat 4 prinsip dasar metode Montessori, diantaranya yang pertama kebebasan. Metode Montessori dilandaskan pada kebebasan, yaitu kebebasan yang disiplin. Bebas tetapi disiplin. Dalam konteks anak, kebebasan di sini adalah kebutuhan untuk menyempurnakan gerakan-gerakan yang lebih kompleks yang membutuhkan organisasi otot lebih baik. Yang kedua yaitu kemandirian. Kemandirian adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh diri sendiri. Seseorang bisa menjadi bebas karena ia mandiri. Karenanya, manifestasi aktif pertama dari kemerdekaan individu anak harus dipandu dengan baik, sehingga melalui kegiatan ini, anak dapat mencapai kemandirian. Yang ketiga yaitu penghapusan hadiah dan bentuk-bentuk hukuman luar. Metode Montessori tidak menggunakan bentuk hadiah ketika anak mendapatkan keberhasilan dalam aktivitasnya, karena menurut Maria Montessori, hadiah-hadiah dan bentuk-bentuk hukuman akan menyusul secara alami. Yang keempat, disiplin. Disiplin harus muncul melalui kemerdekaan. Jika disiplin dilandaskan pada kemerdekaan atau kebebasan, maka disiplin itu sendiri harus bersifat aktif. Materi yang ketiga adalah implementasi kurikulum Montessori dalam pendidikan dasar. Kurikulum ini menekankan siswa sebagai sumber isi kurikulum dalam perspektif kehidupan anak di masyarakat. Dengan kurikulum ini, siswa belajar secara real dari kehidupan masyarakat. Pada metode Montessori ini, hal ini disebut sebagai mempersiapkan anak didik menjadi warga dunia yang membawa tatanan sosial menjadi lebih baik. Oleh karena itu, salah satu aktivitas penting di Montessori ini adalah keterampilan hidup. Dalam perspektif psikologis, kurikulum berorientasi siswa adalah kurikulum yang mengembangkan seluruh pribadi manusia sehingga siswa menjadi manusia seutuhnya atau yang disebut humanistik. Dan materi yang terakhir adalah kelebihan model pembelajaran Montessori. Yang pertama yaitu konsep-konsep pendekatan Montessori dapat diberikan kepada anak dari berbagai latar belakang dan kondisi yang beragam. Yang kedua, berhasil menghasilkan konsep dan materi atau alat pendidikan yang sistematis dan operasional sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuan anak.
Yang ketiga, memiliki laboratorium sekolah dan sistem penyelenggaraan yang terkontrol terhadap seluruh sistem pendidikan Montessori. Yang keempat, mengeluarkan panduan-panduan tentang sistem pembelajaran di sekolah Montessori. Yang kelima atau yang terakhir, menggabungkan anak dari berbagai usia yang berbeda akan membentuk sikap yang menghargai, menghormati, imitasi sikap, dan saling membantu pada anak. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.